Oke, selamat berjumpa buat siswa dan siswi dari Medland School, khususnya yang kelas 11 jurusan APH. Perkenalkan, nama saya Mr. Anthony, nama lengkapnya Anthony Veder Malubot. Kamu bisa panggil saya Pak Anton, saya lebih senang dipanggil dengan Pak. Jadi Pak Anton atau Pak Anthony, silahkan. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 1. Nanti kalian bisa ambil dari buku di perpustakaan, judulnya Food and Beverage kelas 11. Sebelum saya berbicara tentang materi Food and Beverage di jurusan APH, saya mau mengatakan bahwa semoga kalian semuanya sehat, kamu dan keluarga, dan semoga kalian gak kehilangan fokus dengan waktu libur yang lama berbulan-bulan, belajar hanya melalui media video atau media internet, WA, Zoom atau dan lain sebagainya, webcam. Memang sih kurang baik ya, karena di satu sisi pembelajaran itu komunikasi harus 2 arah, sementara kalau kita jadi 3 arah, kamu, saya, dan internet. Nah, pembatasan ini kita ambil positifnya bahwa ternyata kamu di rumah lebih banyak waktu untuk berdiskusi dengan diri sendiri. Kamu di rumah lebih banyak berdiskusi dengan orang tua. Kamu di rumah lebih mudah belajar, bisa sambil tiduran, kadang juga bangunnya siang, mandinya sore gitu ya. Tapi ya kita harus hadapi sama-sama di masa COVID-19 ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu, dan harapan semua guru-guru bahwa kalian gak kehilangan fokus. Itu yang utama sebagai siswa dan siswi, khususnya siswa dan siswi SMK Medland. Oke. Di kesempatan kali ini saya ingin, ini masih belum berbicara tentang materi pelajaran ya. Saya ingin menanyakan sekali lagi, betul nggak kalian ngambil jurusan APH? Apa sih dasarnya kamu ngambil jurusan APH? Apa karena kamu disuruh orang tua? Atau kamu ada pacarnya yang jurusan itu jadi biar deket? Atau memang saya udah punya target, saya mau kerja di sini karena saya memang suka bagian ini gitu. Nah, Mister kepengen kalian mengenali diri kalian dulu sendiri, bahwa jangan sampai kita menjenuhkan belajar jauh-jauh dalam-dalam tentang akademi perhotelan, terus kalian udah mulai jenuh, udah mulai bosan, aduh kok belajar tentang sendok garpu ya, kok belajar tentang macam-macam gelas ya, kok belajar malah melayani orang ya, jadi pelayan ya. Nah, itu yang jangan sampai nanti kita teruskan sampai di kelas 12 kalian nemu titik jenuh gitu. Nah, yang saya mau bahwa kalian udah menetapkan bahwa ini adalah pilihan saya, karena saya yakin kalian semua udah mengetahui diri kalian, kapasitasnya, mengetahui bakat dan talenta yang ada di diri kamu. Fingerprint, oke? Fingerprint kamu baik dari jempol, terus telunjuk, jari tengah, jari manis sampai kelingking, gak ada yang sama kan dalam di setiap manusia di bumi ini. Nah, itulah kamu juga mempunyai keunikan karakternya sendiri-sendiri, dan poin plusnya sebagai orang perhotelan, kamu punya chance untuk kerja di higher level from the hospitality department. Kamu bisa kerja di kapal pesiar di bidang hotel yang saya pribadi sudah jalani ya, baru sebentar sih, baru 9 tahun saya kerja di HAL, Holland American Line, dan saya di restorannya, dan itu nikmat sekali. Jadi hidup kamu, kalau dulu kita belum mengetahui Instagram, Facebook dan lain-lain, sekarang kamu udah instagramable banget hidupnya kalau nanti kamu bisa sampai di titik itu dengan penghasilan ya paling kecil untuk newcomer di kapal pesiar itu
sekarang itu beginner kayak kamu lulus SMK punya OJT 1 tahun, kamu bisa lolos seleksi dan kamu masuk di kapal pesiar, 800 US dollar your salary as a beginner. Oke, imagine 800 US dollar kali 16.000 dolar sekarang. Cakep kan? Oke, kita akan masuk ke materi tentang APH. Nah, Mister udah acak-acak di perpustakaan ketemunya buku ini, khusus yang kelas 11 gitu ya. Yang kelas 11 judulnya Food and Beverage. Apa sih artinya food and beverage? Udah tahu dong, makanan dan minuman gitu ya. Nah, makanan dan minuman, kalau nanti kalian baca-baca bukunya dan saya minta kalian wajib ke perpustakaan untuk pinjam atau baca. Kalau misalnya pinjam setiap siswa di kelas 11, saya sangat menghargai supaya kita punya komunikasi 2 arah. Dan bicara komunikasi 2 arah, halo guys, halo student, halo son, halo daughter. Nggak mudah kami sebagai guru untuk mempersiapkan ini dan itu supaya apa yang kita rekam, apa yang kita persiapkan, baik materi, baik buku, gambar, coba merekam kayak yang sekarang saya lakukan dan guru-guru yang lain sudah lakukan. Saya tergolong baru untuk menyiapkan ini. Guru-guru kamu yang lain dari semua mata pelajaran yang lainnya juga bukannya hal mudah untuk menyiapkan ini semua. Lebih baik datang, masuk jam kerja, fingerprint, ngajar di kelas. Tapi untuk mempersiapkan ini, ada kondisi rumah yang nggak siap. Kita harus ambil waktu yang terbaik untuk bisa rekam. Terus kejar-kejaran materi. Terus banyak hal. Tetapi kamu hanya tinggal terima. Dan kamu pun juga, kita juga repot loh Mister. Di rumah kan belajar ribet gini segala macam, belum pengaruh sinyal, pengaruh kuota dan lain-lain. Betul, justru yang saya mau supaya effort semua orang, komunikasi 2 arah antara guru dan murid dan sekolah, kita bisa berjalan berbarengan. Harus 2 arah gitu ya. Sementara kamu berdoa sama Tuhan juga kan harus 2 arah gitu ya. Oke, di buku yang Food and Beverage kelas 11 ini, Mister agak sedikit menambahkan, bukan mengurangi, tapi menambahkan dari setiap daftar isi yang ada di buku itu. Dan sekarang kita langsung masuk ke masalah sejarah restoran gitu ya. Bicara tentang food and beverage, yaitu makanan minuman yang pastinya disajikan oleh restoran. Baik itu di pinggir jalan, baik itu ada di kios-kios toko ataupun di tempat hotel gitu ya. Nah, bicara mengenai sejarah restoran, kita bicara sejarah restoran terlebih dahulu. Menurut KBBI, restoran itu artinya rumah makan. Sederhana seperti itu ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Ditjen Pariwisata tahun 1991, restoran itu merupakan salah satu jenis usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan peralatan penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk tata boga atau catering. Sedangkan menurut sejarah, tadi kan saya bilang sejarah restoran ya, menurut sejarahnya asal usul nama penggunaan restoran itu bisa ditelusuri jatuhnya ke abad 16. Tua banget ya. Ketika istilah ini pertama kali ditemukan di Perancis, restoran berasal dari kata Perancis bernama restorer atau restore yang artinya pembangkitan tenaga. Restoran pertama kali hadir di dunia pada tahun 1765 dengan nama El Boulanger, adalah nama restoran pertama di dunia saat itu. Restoran ini berdiri di kota Paris di negara Prancis.
Seorang yang bernama Monsieur Boulanger dikreditkan sebagai orang yang membuka pertama kali dari apa yang kita anggap sebagai restoran. Dan Mr. Monsieur Boulanger ini dia mendirikan sebuah toko yang hanya menjual sup yang isinya ada potongan daging, hanya itu. Jadi dia hanya membuka sup dengan nama restoran gitu ya. Lalu kemudian pada 1 Januari tahun 1782 ada sebuah restoran yang namanya Le Grand Taverne de Londres yang juga didirikan di kota Paris. Dan ini jauh lebih modern daripada toko Boulanger tadi. Le Grand Taverne de Londres menjadi restoran real pertama, dan sekali lagi disambut oleh seorang yang sudah mengerti tata cara bagaimana menyajikan makanan dan minuman yang baik, karena dia adalah seorang juru anggur kerajaan. Dia bernama Antoine Beaufort. Dia adalah mantan juru anggur dari kerajaan. Lalu dia menulis sebuah buku. Bukunya berjudul Le Art de Cuisine, yang tampaknya merupakan salah satu buku pertama yang menguraikan kerama tamahan dalam sebuah restoran. Nah, restoran ini untuk pertama kalinya menyajikan makanan bagi kaum elit atau orang-orang kaya yang sudah dilengkapi dengan sendok, garpu, taplak meja, perhiasan, yang segala satunya dari kelas menengah ke atas ya. Dan restoran ini juga memperkenalkan menu dan konsep pilihan makanan. Nanti Mister akan sajikan gambarnya. Di sini adalah restoran Boulanger dan dia ada di sebelah kiri. Itu yang ada gambar birunya. Itu gambar restoran Boulanger pertama. Oke. Dan yang satunya lagi adalah restoran Le Grand de Londres tadi. Ini gambarnya. Di situ nampak para waiter sedang mempersiapkan mejanya ya. Dengan berdirinya restoran-restoran di Paris tadi, itulah menjadi sejarah penting bagi kelahiran restoran atau bisnis kuliner di dunia. Dan dari situ pula lah bisnis restoran mulai berkembang dan banyak-banyak menu-menu yang lainnya yang kemudian dijadikan komoditas usaha kuliner di seluruh dunia. Nggak lengkap kalau kita hanya berbicara tentang sejarah restoran. Sedangkan judul bukunya aja Food and Beverage. Berarti harus bicara juga tentang sejarah minuman gitu ya. Minuman yang dikemas akhirnya dijual, dan dalam hal ini kaitannya berhubungan dengan namanya bar. Jadi Mister mau bicara tentang pengertian bar dan sejarahnya. Pada mulanya bar dikenal dengan nama atau sebutan tavern. Bar berasal dari kata barrier yang artinya sesuatu yang menghalangi atau kayu pemisah antara pekerja di bar atau bartender dengan para tamu. Kayu pemisah atau penghalang tadi dinamakan counter. Selain berfungsi sebagai pemisah antara bartender dengan tamu, juga bertujuan untuk menghindari tamu yang mabuk masuk ke dalam bar terus mengambil minuman yang ada dalam bar. Gak boleh kan? Nanti rugi. Perkembangan bar di Amerika dimulai dengan nama yang disebut tavern tadi, yang mempunyai daerah operasinya sendiri yaitu di Boston. Nah, tavern merupakan suatu bentuk seperti halnya dengan klub-klub, yaitu suatu kegiatan kelompok orang-orang yang disertai dengan minum-minuman di private house. Sedangkan di Inggris pengadaan bar atau tavern tadi lebih dikenal dengan nama public house, dan mereka menyebutnya dengan istilah pub, P-U-B, pub. Oke. Pada pelaksanaannya berbeda dengan tavern di Amerika. Di Inggris, public house atau pub tadi hanya dibuka pada waktu-waktu tertentu saja dan diawasi oleh badan pengawas yang ketat, ditarik pajak yang tinggi, jam bukanya dibatasi dan diikat oleh peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan di Amerika berbanding 180 derajat. Semuanya dimudahkan
dan hampir segala sesuatunya dibebaskan. Harganya pun jadinya lebih rendah, dan orang yang memegang usaha untuk membuka bar ini keuntungannya jauh berlipat ganda, bahkan dari restoran. Bagaimana di Indonesia? Indonesia sendiri sekarang sama keberadaannya dengan Inggris. Diberlakukan peraturan dan kebijakan pemerintah yang nggak mudah untuk bisa menyiapkan sebuah bar. Oke, kita flashback lagi ke masa yang lalu. Pada waktu bar di masa yang lalu itu, dia nggak menyediakan tempat duduk. Bayangin, udah minum, mabuk, berdiri gitu ya. Jadi pelanggan sini berdiri bersandar pada papan barrier tadi yang menghalangi antara tamu supaya nggak bisa masuk ke dalam counter bar. Sehingga bar semacam ini dikenal dengan nama stand bar. Oke. Definisi bar secara umum dapat disebutkan sebagai berikut. Bar adalah merupakan tempat atau perusahaan resmi di mana orang dari segala lapisan atau masyarakat dapat berkumpul bersama dan membeli minuman. Sedangkan menurut PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 menyebutkan bahwa bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman, baik minuman yang mengandung alkohol ataupun yang tidak mengandung alkohol, untuk umum di tempat usahanya. Pada bar dijual berbagai macam minuman, baik yang mengandung alkohol ataupun tidak. Pada waktu itu minuman mengandung alkohol sulit, nggak mudah orang menyajikan minuman keras. Jadi belum umum ya untuk menjual bar minuman keras itu seperti sekarang. Karena ada banyak larangan-larangan dari penjualan minuman keras tadi. Nah, akhirnya ada orang Amerika, governor, dia bernama Wilhelm von Kief. Dialah yang memprakarsai untuk pemberian izin tentang penjualan minuman keras yang lebih dikenal dengan the first license premise in what to be Manhattan, yang menjadi titik tolak perkembangan bar selanjutnya. Dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan yang terjadi saat ini, pengertian bar adalah suatu tempat atau counter di mana seseorang bisa mendapatkan pelayanan makanan dan minuman baik yang mengandung alkohol maupun yang tidak mengandung alkohol. Nah, ada satu cerita menarik dari bar ini. Kalian tahu nggak? Bar tertua di dunia ada di mana? Ayo. Bar tertua di dunia ada di Irlandia. Namanya adalah Bar Shane. S-E-A-N. Shane tulisannya. Dibacanya Bar Shane. Oke. Dia ada di Irlandia. Seberapa tua, Mister? Nah, dia sudah beroperasi untuk menyajikan minuman keras sejak tahun 1000. Bar ini lokasinya di dekat runtuhan Kastil Norman di abad ke-12 dan telah diakui oleh Guinness World Record sebagai bangunan tertua di Irlandia bahkan di dunia. Guinness World Record ini mencatat di tahun 2004. Namun, nah ini dia yang bahayanya. Penelitian arkeologi yang dilakukan oleh National Museum of Ireland, Bar Shane ini malah berdirinya lebih lama lagi, yaitu sejak tahun 900 sebelum kekalahan atau kejatuhan bangsa Viking di Irlandia. Oke, untuk sesi pertama di bab 1 Mister Rasa Cukup, kita belajar tentang sejarah restoran dan sejarah bar. Dan Mister minta agar kalian membuat note-nya sendiri. Kapan didirikan, seperti apa. Terus peraturan-peraturan dan undang-undang yang mengikat. Terus bagaimana pergolakan perubahan-perubahan restoran menjadi sesuatu yang baik. Siapa yang memprakarsai, jangan lupa buat resume. Karena percuma kalau kita guru sudah dipaksa seperti YouTuber sekarang ini gitu ya,
bikin konten gitu ya, teman kan nggak lepas dari konteksnya. Konteksnya Mister ini mengajar di APH dan konteksnya jelas, food and beverage gitu ya. Dan guru-guru yang lain juga susah payah untuk menyiapkan konteks sesuai dengan muatan bahan ajarnya masing-masing. Kalau kamu sebagai siswa dan siswi tidak menyambut komunikasi feedback yang baik, yaitu aduh aku dengerin sih tapi apa tadi ya, tapi bagaimana ya ininya ya, aduh kelewat nih ininya nih. Nah itu, jadi kita sebagai tim pengajar di SMK Medland dengan situasi COVID sekarang ini sangat berharap bahwa apa yang telah diperjuangkan, semua effort dari sekolah manajemen Medland, SMK Medland, kami para guru dan kalian, jangan sampai kita terputus komunikasinya. Dalam hal apa? Pendidikan. Kalau sampainya hanya satu arah, gurunya yang ngerti, muridnya mendengarkan tapi blank, sama juga bohong. Oke? Jadi mari kita belajar, dan jangan sampai fokus kalian hilang dengan nonton YouTube, buang kuota, atau di rumah punya wifi terus bisa sebebasnya lihat-lihat yang lain tanpa fokus. Hey, what I'm going to be? What is my destination? Don't forget, you must be responsible, because your responsible is not just for yourself. It will be going to your parents and especially your God. Whatever your religion, you must be responsible to your God. Karena Tuhan udah kasih kamu kesehatan, tempat tinggal, makanan, minuman. Don't be wasted. Jangan disia-siakan. Okay? Knowing your talent, knowing yourself, learn as much as you can. Jangan pernah buang waktu yang sangat baik di masa COVID ini. Waktu kalian sangat amat berlebih. Jangan pernah buang waktu untuk mempelajari apa yang kami para guru siapkan dan bagaimana diri kamu sebaiknya ke depan. Okay? Thank you for listening. See you for the next chapter. Bye.